saya boleh cari tempat yang lebih baik buat saya. Buat saya. Puji Tuhan. Saya rasanya ingin nyanyi terus. Kalau begitu saudara maju dulu semua, maju dulu supaya seperti saya juga maju, saudara maju dari tempat yang terdepan. Haleluya. Puji Tuhan. Satu kali waktu saya lagi ibadah KKR di Pemuda di Jogja, saya baru ingat tadi mereka juga sewa gedung sekolah begini. Lalu saya baru iya kayak di sini ya. Lalu satu hal bedanya adalah ketika mereka lompat nyanyi lalu berkeringat ditanya mereka mau lagi. Saya duduk di belakang, saya mikir Tuhan jangan sampai orang menikmati pujian mereka lompat karena beatnya enak. Kalau di sini alat musiknya enak, suasananya enak, betul-betul semua nikmati. Di situ semua lompat. Saya boleh pencet gitar lah. Gak usah pakai itu aja, saya nggak pakai. Lalu saya pegang gitar, saya nggak tahu saudara tahu lagu ini atau tidak. Saya langsung pegang gitar, saya nyanyi begini. Kalau saudara tadi sudah lompat, saya pengen nyanyi lagu ini aja. Semua kalau pengen ikut boleh nyanyi, saya bilang begitu. Kalau tadi lagu rohani dinyanyikan, sekarang lagu duniawi. Saya lagu duniawi, hanya lagunya Andra and the Backbone. Kau begitu sempurna di mataku, kau begitu indah, kau membuat hidupku akan selalu memujamu. Lagunya itu, semuanya mulai itu nih. Di setiap langkahku, bukan selalu memikirkan diri. Mulai lagi itu, mulai lagi itu kan. Saya lalu mulai ngomong begini, lagu ini diciptakan untuk cewek, bilang gitu kan. Saya yakin lagu ini gak cocok buat wanita, karena gak ada wanita yang sempurna. Betul gak? Semua wanita sempurna. Lalu mereka mulai berdiri dan nyanyi. Lagunya yang keren adalah refnya. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Lagunya itu, oh sayangku kau begitu, gitu kan? Saya ganti, oh Yesusku kau begitu. Semua mulai nyanyi, sempurna. Semuanya, sempurna. Baru angkat tangan, saya mikir gila, lagu duniawi baru mereka angkat tangan, saya tulis. Saya langsung nyanyi lagi, semua tutup mata. Ini penyanyinya betul-betul grup rock dan rock. Pernah dengar slang? Nah, pasti tahu lagu ini. Kalau saya nyanyi, ku tak bisa saja jauh, semua berdiri, haleluya, jauh darimu. Mereka memutuskan lagu. Satu hal yang membedakan antara mereka dengan saudara adalah saudara nyanyikan dengan sangat baik dengan musik yang oke. Hari ini sebenarnya bukan persoalannya yang kita bahas adalah bukan mereka nyanyi baik atau kita nyanyi baik atau alat musik yang baik atau tidak. Hati kita baik atau tidak. Lagi ada passion buat Tuhan atau tidak. Amin. Haleluya. Nah, saudara, beberapa kali saya harus diminta untuk ngisi acara di sekuler. Jadi saya juga jadi pembicara motivasi di pabrik. Saya sampaikan tentang, saya nggak kenalkan kalau saya pendeta. Kebetulan wajah saya nggak cocok dari pendeta. Cocoknya dari satpam gereja. Kemarin 4 minggu yang lalu saya diundang di Jakarta di GKRI. Mereka mengundang artis juga, ada Jason, lalu satunya si Giselle. Giselle itu istrinya Gading Martin. Lalu di sana kita sudah duduk di situ, Jason di sana, saya di belakang, masih diajak ngobrol. Habis itu bilang gini, panitia dia bilang gini, Kak Jason, sorry ya, kita belum bisa mulai, pembicaranya belum datang. Jason bilang, tuh yang di belakang. Jason bilang gini, oh maaf Pak, jadi wajah saya nggak cocok dengan Jason. Dan saya bersyukur dari situ, biar Yesus saja yang diundang oleh mereka. Hari ini saya ingin sampaikan sesuatu buat saudara tentang passion, tentang kegagalan dalam hidup.
perjalanan kekristenan kita. Kalau semua orang lagi bicara sukses, saya ingin sampaikan ada 3 hal yang menyebabkan orang jadi gagal, termasuk dalam kekristenan. Bukan kekristenan ini perjalanan hidup. Amin. Berapa banyak kita ketemu teman kita yang dulu semangat, ternyata 3 tahun kemudian dia gak semangat lagi. Bahkan 3 tahun kemudian dia tinggalkan Kristus. 3 tahun kemudian sudah mulai gak melayani lagi. Waduh, bosan aku begini. Tapi ada beberapa orang yang dulu SMA gak melayani, nakalnya minta ampun. Tapi begitu dia kuliah, dia dipakai Tuhan luar biasa. Bicara itu, maka kita bicara sikap hati. Betul gak? Kemarin di camp saya ketemu ada seorang anak yang dia suami istri luar biasa. Karena saya sering bicara tentang temperamen seseorang ini, dia dua-duanya koleris flegmatik. Saudara pasti tahu ya, kalau koleris tujuannya lebih banyak kepemimpinan, saudara dia diem, tapi pintarnya minta ampun. Saya ngobrol dengan dia, ternyata dia punya masalah yang begitu berat. Setiap malam dia mendengar di telinganya itu dengungan. Kalau orang sepi, jadi dia harus dengerin yang ramai. Dan tiap hari dia terkondisikan gak bisa tidur. Saya sampaikan satu hal buat dia, jangan menyerah. Paulus pun dikasih yang namanya apa? Duri dalam daging. Dia sempat, aku selain pengen mati, pengen minum obat aja mati supaya telingaku gak dengar lagi. Lalu Tuhan bicara buat dia, saya sampaikan ini, kayaknya Tuhan mau panggil kamu luar biasa. Hari ini saya ingin sampaikan pada kekristenan, dalam hidup kekristenan kita, seringkali dalam lagi dipakai Tuhan dahsyat, tiba-tiba ada duri dalam daging. Tiba-tiba ada tantangan yang begitu hebat. Tiba-tiba ada api yang turun menerpa hidup kita, lalu kita nggak tahu berbuat apa lagi. Sekarang kita akan bahas bersama-sama hal yang paling penting supaya kita tidak mengalami kegagalan dalam hidup kita. Yang pertama, hal yang membuat orang gagal yang pertama adalah no purpose. Katakan 1, 2, 3. No purpose. 1, 2, 3. Sebelah tangan kanan kiri katakan no purpose. Yakinkan, khotbah. Sekarang kita buka ayatnya di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18. Nanti tolong bacakan dalam bahasa Inggris, lebih jelas lagi di sana. Amsal 29 ayat yang ke-19. Ayat 18 ya. Ayat 18. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bisa dibacakan bahasa Inggrisnya, tolong. Where there is no vision, kayak gini ya. Oke. Where there is no vision, the people dan bahasa aslinya Paris ini adalah bahasa asalnya adalah parah, alias collapse, alias crowded, alias hancur, alias mati mendadak. Jelasannya di situ. Jadi ketika orang sudah nggak punya visi dalam hidupnya, nggak punya tujuan lagi dalam hidupnya, maka orang itu sudah mati sebelum dikubur. Oh, aku masih bisa ke gereja, aku bisa bertepuk tangan, aku masih bisa memuji Tuhan, tapi kau sudah dianggap mati ketika kau sudah nggak punya tujuan. Oke, tes 1 menit. Apa visi saudara? Saya akan tunjuk saudara dan sampaikan pada saya. 1 visi saudara, visi rohani lah. Kalau cita-cita saya ingin menikah, boleh lah, nggak apa-apa. Oke, umum aja, umum. 1 menit, udah ketemu? Sebab saya akan random acak tunjuk apa visi saudara. Oke, Anda boleh, terserah. Mau ikut pelayanan misi kemana? Ini namanya nggak punya visi. Mau dikirim ke Zimbabwe, Nigeria mau? Oke. Mau misi ya? Saya kirim ke King Cross. Harus jelas, ya. Hari ini misi, besok saya tanya kemana? Harus jelas. Misi, amin. Tepuk tangan luar biasa. Indonesia bukan Anda juga di pedalaman Papua. Besok mulai menentukan di mana.
Visi besar, visi kecil. Mau kecil besar saya mau. Lebih besar saya suka. Yang besar rahasia, yang visi kecil aja. Oke. Anak-anak saya jadi orang yang takut akan Tuhan, benar-benar sukses di dalam pekerjaan. Itu visi saya untuk keluarga. Pekerjaannya pengennya bayangin anaknya kerja di mana Pak? Oh, yang pertama saya sudah pikirkan dia harus kerja, harus sekolah di law. Saya berdoa untuk anak pertama. Tepuk tangan sama-sama. Saudara, saya pembicara manajemen visi. Jadi kalau ada timnya Hakim, mereka punya manajemen kalbu. Saya punya 4 orang di Indonesia yang kita bicara motivasinya manajemen visi. Jadi kalau ketemu orang, kita tanya cita-citamu apa? Kalau kecil kita ejek. Kamu punya Tuhan yang besar, visinya kecil. Tuhanmu unbelievable. Rasanya nggak bisa dipercaya. Makanya kalau sampai orang punya misi, saya tanya misi kemana? Harus jelaskan. Kalau contoh, kemarin di Jakarta, saya ketemu seorang anak. Anaknya saya tanya, kamu cita-citamu apa? Saya pengen punya garment. Cuma itu? Iya, itu besar banget buat keluarga. Cuma itu, saya tanya lagi, garment yang terbaik di Asia mau nggak? Mau. Saya pengen garment yang terbesar di Asia. Saya tanya, namanya muncul nggak? Belum mikir. 1 menit saya tunggu. Saya tunggu 1 menit. Tiba-tiba dia bilang gini, saya pengen baju buatan saya, produknya namanya BEC. Roh Kudus bilang dia di sana, BEC. Jangan BEC kurang menarik, tulis saja BEC. Kan sama tau. Bacanya tadi BEC apa katanya? BEC. Tulisannya diganti lagi BEC. Keren kan? Kan maksudnya sangat mudah itu, menjadi mudah. Oh iya, dia nangis sama kakaknya. Kami harus kita berdoa sama-sama. Orang kalau sudah tahu tujuannya, Tuhan berkati mudah. Kalau ditanya, kamu mau kemana? Minta uang saku, contoh papa minta uang saku. Mau kemana? Ke Surabaya. Mau ngapain? Belum tahu. Mau beli apa? Belum tahu. Pulangnya jam berapa? Belum tahu. Pulangnya mau naik apa? Belum tahu. Orang tua bingung gak ngasih uang sakunya? Ngerti? Gak banyak orang pasti tahu visi buat jemaat Tuhan. Kalau orang punya tujuan, dia akan bekerja apapun untuk tujuannya. Orang yang pengen naksir cewek, dia lakukan hal apapun yang penting dapetin dia. Bahkan lewat rumahnya ketemu pagernya aja, pagernya gitu. Masih mending ketemu pagernya, ketemu pembantunya keluar, pembantunya, bukan pembantu yang mencintai. Visi telah membuat orang menjadi gila untuk besar. Hari ini jangan mati dulu sebelum visi Anda progresif terus. Maaf, dari tadi saya pengen Tuhan, aku pengen punya khotbah yang sedikit wah. Ini terus ini yang dihidupin dari tadi malam saya siang. Ini terus. Udah tahu? Di Australia ini jebakan besar buat orang Indonesia. Sorry, Australia jebakan besar buat orang kita. Karena duitnya gede bagi orang Indonesia. Saya ketemu orang selalu yang dibicarakan money, uang terus. Ini mulai ingin membelokkan saudara dari tujuan yang sesungguhnya. Akhirnya orang tidak punya visi lagi. Akhirnya orang cuma hanya survive aja. Besok kerja, beli makan, beli roti buat sarapan. Anak sekolah bayar bil, kerja, bayar bil, kerja, bayar bil. Tuhan tidak mau itu, saudara. Tuhan pengen Anda lebih Inggris lagi dalam hidup. Haleluya. Jangan berhenti sampai di sini. Temukan visi-visi yang baru dalam hidup. Karena jangan-jangan di visi itu kau sudah sampai, Tuhan pengen kasih lagi yang lebih besar lagi, pengen kasih yang lebih besar lagi. Haleluya. Orang yang membuat orang gagal adalah no vision. Buka Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 dan 18. Haleluya.
Saya tahu semua ini suka belajar. Jadi kalau setiap khotbah saya punya sudut dua. Itu. Jadi di Indonesia ada penyanyi namanya itu kalau salah apa sih? Saya pengennya T-nya dua, touch and teach. Saya pengen waktu saya khotbah mengajar, tapi juga menyentuh. Ada khotbah yang cuma menyentuh, pengajarannya nggak kuat. Pengajarannya kuat tapi orang anggap. Saya berusaha seperti itu hari ini. Oke, sudah ketemu? Kisah para Rasul 2 ayat 11. 1, 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas separuh manusia, amin. Ke atas beberapa manusia, amin. Ke atas orang-orang kunci saja, amin. Ke atas hamba-hamba Tuhan penting saja, amin. Dan semua ini yang dimaksudkan ternyata bukan hanya orang Kristen, you know. Nanti cari bahasa aslinya di sana. Kita akan tahu asli dari makna ayat ini. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan, itu janji yang pertama apa? Bernubuat, janji yang pertama untuk anak-anak kecil. Makanya saya tadi sampai surga anak-anak luar biasa. Lalu yang kedua, dan teruna-terunamu and your young men shall see visions. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, amin. Saya nggak baca nih. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, amin. Alkitab bahasa Inggris ditulis and your young men shall see visions, alias orang-orang muda sekarang akan dapatkan multivisi. Visinya banyak. Sekarang ini dunia sedang banyak gencar cepat. Gereja harus tangkap itu. Saya ketemu anak muda, saya pengen begini, saya pengen begini. Janji itu akan dia dan amin ketika dan orang-orang yang tua akan mendapatkan affirmation, mimpi. Itu bicara tentang kongsian antara visi sama mimpi yang luar biasa lagi. Ayat 18, 1, 2, 3. Juga atas hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari terakhir dan mereka akan bernubuat. Baik, sekarang janji buat anak-anak kecil tadi sudah, janji buat youth tadi sudah, janji buat orang tua tadi sudah. Hamba laki-laki dan perempuan ini siapa? Orang tua tadi sudah, mimpi dapatnya. Parent gitu ya, parent. Hamba laki-laki dan perempuan kira-kira siapa? Percaya atau tidak? Ini dalam bahasa kunonya lagi, dia pakai huperetes. Oke, kalau nggak tahu huperetes, pernah dengar kata doulos? Apa doulos? Keset. Tahu keset? Tulisannya apa? Kalau ada orang kakinya kotor, terus menginjak keset itu tulisannya kesetnya apa? Ada orang cantik keset-keset di situ tulisannya apa? Apakah cuma sama yang cantik atau yang ganteng aja welcome-nya? Mau kotor, mau ini karena doblos, berarti kita harus welcome. Haleluya. Dan yang dimaksud dari ayat ini adalah outsider, orang-orang yang luar biasa, yang di luar Tuhan akan dilawat Tuhan juga, asal mereka buka hati. Hari-hari ini saya lagi bersekutu dengan satu teman, dia lagi naik haji, besok tanggal 2 pulang, tanggal 2 bulan depan. Saya diminta untuk jemput dia karena dia angkat saya jadi anaknya. Haji ini suatu ketika minta gini, nak tolong nganterin aku ke Surabaya ya. Oh iya, tak anterin. Dari Blitar perjalanan ke Surabaya sampai di Kediri ada kecelakaan. Saya naik mobil, di samping kanan itu ada kecelakaan. Dia harus tunggu, berhenti dulu. Kenapa Pak? Bilang gitu. Kenapa Bang? Tanya apa? Kenapa Bang? Tunggu. Dia harus tolong buka jendela langsung bilang gini. Dia berdoa pakai bahasa Arab. Semoga tidak ada apa-apa. Ayo kita jalan. Saya langsung gila. Dia nggak tahu kalau saya pendeta. Kok lebih Kristen dia daripada saya? Dia ngomong lagi, kita nggak bisa nolong, kita nggak bisa berhenti untuk turun nolongin dia, tapi kita bisa doakan mereka supaya nggak terjadi apa-apa.
Outsider lagi dikasih visi Tuhan untuk melayani sungguh-sungguh. Kalau saudara nggak jaga hatimu jadi Kristen hari ini, kau nggak punya visi untuk tujuan ke sana, kau nggak punya tujuan arah mendekat kepada Kristus lagi, ketinggalan jauh sama orang-orang ini. Ini janji Tuhan untuk akhir zaman buat kita. Gereja ini harus punya visi. Gereja ini arahnya harus jelas. Saudara harus bersekutu dengan pemimpin rohani untuk bicara. Mau dibawa kemana gereja ini? Ngobrol. Bila kau terus menunda-nunda dalam doa, ajak ngobrol, gereja ini mau dibawa kemana? Saudara, saya waktu datang pertama kali saya ke sini, saya belum dapatkan tempat yang baru untuk pelayanan ini. Saya cuma dapat Madura, saya buka TK di sana. Tapi informasinya nama saya ini karena saya ditanya sama teman suatu ketika, buka gereja apa di Madura? Saya bilang, saya nggak buka gereja. Saya dalam hatiku saya tahu kalau saya buka gereja mati duluan di Madura. Betul nggak? Iyalah. Saya masuknya di daerah yang bukan orang kota. Saya nggak masuk di semuanya kota, saya masuk di daerah, dan di situ saya masuk di pesantren. Saya ngajar apa di sana? Di sana ada kelas tambahan ngajar sulap. Mereka tahunya saya guru sulap. Lagi saya ditanya mau bikin apa? Saya buka TK. TK-nya namanya apa? Mubarokah. Orang langsung darah Yesus, kembali sama Yesus, kembali percaya Yesus. Orang itu bilang begitu. Saya langsung ngomong gini. Jadinya ini orang kok nggak tahu sih, Mubarokah kan bahasa Arab, bahasa Inggrisnya kan blessing, bahasa Indonesianya apa? Diberkati. Coba kalau saya pakai Hosana di sana, TK Hosana. Saya pengen waktu saya berangkat ke sini TK-nya Mubarokah, saya dapat tanah sudah, saya tinggal bangun TK di sana. TK-nya kepala sekolahnya jilbaban, tak ajak ke gereja Natalan, pendetanya langsung. Pak, itu betul, Natalan jadi satu-satunya orang pakai jilbab cuma dia lah yang masuk ke gereja BPDI Semenep sana. Jadi Natalan pas tanggal 23 Kak Cahyo beribadah. Apa ini? Apa kalau nanti saya nggak bisa gimana? Sudah kamu masuk aja. Masuk. Iya keren ya, lucu-lucu ya. Ada ibadah umum. Itu apa ambil lilin? Kenapa kok pakai lilin? Lilin itu rela habis demi ngomong Isa Rohullah bin Maryam atau Nabi Isa alaihissalam itu satu-satunya nabi di dalam Al-Quran ditulis yang tidak bisa berbuat dosa. Masuk bla bla bla. Oh enggak ceria. Oh begitu. Boleh masuk. Tapi masih pakai jilbab. Firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Amin. Orang bangga banget tulisannya, contoh TK Hosana Haleluya puji Tuhan 12 kali. Akhirnya kita hanya ditolak gara-gara nama. Visi saya terus bergerak. Pulang dari sini, habis di Surabaya 2 hari saya berangkat ke Papua. Makanya ke Papua. Haleluya. Jangan pikir Papua orangnya pakai koteka semua ya. Dalam mana aja yang pakai koteka, yang di depan, yang di kota-kota. Saya ke sana, pulang dari sana, saya 1 bulanan lebih di Papua. Begitu pulang, saya bagikan satu yang luar biasa. Saya buka usaha. Saya pulang dari sini, saya buka. Kalau yang lain buka usaha jus kan buah. Saya buka jus sayur. Rame, banyak orang datang, rame. Tiba-tiba ada anak pang, rambutnya panjang, jenggotnya panjang, kumisnya panjang, pakai giwang. Naiknya Vespa kotor itu. Di belakangnya dikasih kaleng-kaleng bekas, luntung gitu. Dia bonceng cewek, mampir ke situ terus ngobrol. Tiba-tiba, sama wajahnya, om boleh ngobrol sebentar om? Oh boleh. Kita pindah ke belakang gedung itu, dia ngobrol. Dia pegang tangan saya. Dia mau nangis. Saya habis melakukan dosa yang sangat besar om. Dalam hati
hati saya, wajahmu sangat bisa nangis juga dalam hati. Ya paling apalah, pikir saya apalah dosa yang besar kalau mereka paling berkelahi apa-apa. Saya di kalangan kelompok saya ini, saya terkenal tukang gugurin kandungan, Om. Dan baru saja tadi malam saya gugurkan kandungan. Cewek itu, saya pikir itu pacarnya. Ternyata cewek itu minta bantuan, maaf diceritain. Dia guguran kandungan tadi malam dan paginya diajak kemana-mana kayak ini. Bayinya umur 5 bulan sudah. Jatuh di depan SMA dia ceritanya, jatuh di depan SMA. Barusan, jadi nggak operasi, nggak. Anak ini saya tangkap lalu saya layani sungguh-sungguh. Saya layani tiba-tiba ternyata itu ceweknya baru kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Kristen lagi. Saya tampung 2 anak ini di rumah. Tuhan, apa yang mau tunjukkan arahnya mau kemana? Saya tampung. Berapa bulan kemudian saya kasih kerjaan buat dia dan kita berangkat pelayanan, berangkat kerja bareng-bareng. Saya dibonceng, saya di belakang naik motor, saya kecelakaan. Tabrak mobil, motor saya di bawah, saya di belakang. Saya kepala saya jahit 21, kaki saya putus tendonnya, dan telinga saya mendengar, hati-hati loh, kita kasih masukan ya. Kalau kunjungin orang sakit sekarat, jangan ngomongin dia. Telinganya sangat peka, tanya sama dokter nanti kalau menurut saya. Orang yang sekarat itu telinganya peka kamu. Jadi saya sekarat, kepala saya bocor, orang bilang begini, aduh kepalanya darahnya gumpal-gumpal udah keluar. Pecah kepala, saya dengar semua, tapi saya nggak bisa apa-apa. Saya dalam keadaan koma. Ada yang bilang tutupin aja, dianggap sudah mati. Roh jahat pengen hancurkan langkah saya supaya tujuan saya untuk menyelamatin orang-orang itu nggak bisa. Dan sekarang saya baru tahu setelah kejadian itu, kaki saya sudah dipulihkan walaupun kadang-kadang masih pincang, kepala saya ada bekas jahitannya 21. Ternyata saya kasih tahu, di Blitar, di kota tempat saya kunjungan sama anak itu, setiap bulan ada sekitar 3-4 bayi terbuang dari rumah sakit, dan kebanyakan adalah lahir di luar nikah. Visi progresif. Amin. Jangan punya impian yang kecil-kecil, karena yang kecil kau tidak usah perlu Tuhan, kau cuma perlu mertuamu kalau visi kecil. Ngerti maksudnya? Aku pengen punya rumah besar, telepon aja mertua, bantuin ya, bantuin dana cari pinjaman bisa. Tapi kalau kamu pengen, aku pengen punya panti asuhan, dan panti asuhan yang mulai dari nol. Butuh Tuhan, kau butuh. Nabungnya di mana nih? Kalau nabung di mana? Nabung di BCA, nabung di bank lain. Rubah, besok nabungnya di BCA semua ya. Bank Sentral Allah. Nomor PIN-nya Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberi. Ketoklah maka pintu akan. Saya belum lagi visi yang lain. Progresif terus. Saya nggak mau berhenti untuk bermimpi. Mimpiku nggak bayar. Haleluya. Saya sedang push saudara hari ini. Kau pengen punya tujuan apa untuk gerejamu sekarang ini? Haleluya. Where there is no vision, the people. Ketika bangsa nggak punya visi, ketika gereja nggak punya visi, maka acak-acak yang terjadi cuman gini. Ku punya visi untuk bangsa ini. Apa ya? Jangan ku punya TV. Impianmu apa? Kapan-kapan kalau ketemu bisa training khusus untuk jemaat yang pengen manajemen visi. Kita tangani betul visinya sampai orang oh iya sampai begitu. Karena gak banyak orang yang push visi. Aku dulu tanya, cita-cita mau apa? Dokter. Ditendang pantatku sama kakakku. Dokter lu bangun aja kesiangan terus.
Akhirnya nggak jadi dokter. Untung nggak jadi pasien. Tangkap visi Tuhan hari ini. Tuhan mau apa ke sana? Rencanakan itu dengan baik dan catat baik-baik. Aku pengen misi ke Papua atau kemana? Aku pengen misi ke sini. Aku pengen misi ke sini. Sesuatu yang sulit nggak mungkin terjadi. 18 tahun yang lalu saya pernah jadi koordinator doa di Indonesia. Saya perwakilan dari Jendela 4020, pernah dengar itu? Ya, saya untuk wilayah Jawa Tengah, saya pegang itu semua datanya dikasih. Dan satu data yang terus dikasih adalah doakan para TKW di Hong Kong. TKW di Hong Kong itu mereka kebanyakan mereka pakai narkoba, satu, lalu yang kedua mereka lesbi. Karena tidak ada TKI yang laki yang dikirimkan ke Hong Kong. Yang laku itu yang wanita. Dan setiap mereka hari libur mereka kumpul di satu taman, Victoria Park. Mereka kumpul di situ, mereka drug di situ, mereka jadi lesbi di situ. Tuhan, aku pengen temukan dengan orang kunci. Kemarin saya ketemu. Ada namanya Tomo, ketemu. Enak cewek. Dan aku dikasih foto-foto. Parah. Di taman itu kan semua orang Indonesia dan cewek semua. Mereka lesbi dan berbukil liar di taman. Pertanyaannya, di mana gereja? Di mana gereja? Haleluya. Perlu tangkap visi. Di satu kota, saya nggak punya visi yang lain di negara ini, saya belum punya. Di satu kota di Madiun ada satu tempat namanya Liposos, lingkungan pondok sosial. Saya nggak ngerti, tiba-tiba saya langsung datang ke situ, dikenali sama orang, saya masuk. Begitu masuk di situ, ternyata ada 45 kakak yang terdiri dari P, termasuk saya, P-nya. Pengamen, pencopet, pelacur, saya pendeta di situ juga. Saya ngumpul masuk ke situ, saya nggak kenalin saya pendeta. Sekali lagi, bersyukur kalau diciptakan jelek kayak gini, masuk di mana aja oke. Oke aja. Kemarin dilihat, mungkin waktu di imigrasi dilihat. Ini wajahnya teroris, tapi kok pendeta? Saya mau ngomong, wajah Tasmanian, hati Tweety. Saya masuk di kampung itu, ternyata kampung itu memang kampung buangan pemerintah, itu kampung adopsinya Departemen Sosial. Mereka dibangunkan rumah 2 kali 2 meter. Pekerjaan mereka tidak dirubah oleh pemerintah. Saya langsung buka baju. Pak RT-nya langsung ajak saya. Ayo Pak, ikut mana? Udah ayo ikut. Di rumah paling belakang langsung salaman. Permisi. Begitu keluarnya wanita keluar, wanita usianya 45 tahun atau 55 tahun. Gendut, hitam, salaman. Halo. Itu RT-nya ngomong. Ya ini yang kerja di sana. Ini WTS-nya. Saya malu jadi. Di situ itu WTS. Prakteknya di samping rumah. Di samping rumahnya mereka itu apa? Kuburan Cina. Mereka praktek prostitusi di atas nisannya orang Cina di sini. Dan setiap orang datang ke sana cuma $1, 10.000 saja. Yang membuat saya tambah nangis dikasih tahu yang sering datang di situ adalah anak-anak SMP. Di mana gereja? Gereja cuma tertarik bangun gedung, gereja cuma tertarik bangunan yang bisa hilang kena tsunami, gereja cuma hanya tertarik di mana lightingnya bagus atau tidak, di mana mereka ornamennya bagus atau tidak. Apakah mereka tidak berpikir ini manusia perlu ditolong? Ada 1 kilo dari tempat itu, ada gereja megah di sana. Saya bukan orang situ, saya bikin pergerakan di situ. Gereja mulai tercoreng dengan kegiatan kita. Saya dulu ngomong begini, Tuhan, kalau gereja, semua gereja aku sudah pernah khotbah, aku pengen khotbah di masjid. Kalau khotbah di gereja kan gini semua, amin ya. Coba khotbah di masjid. Yesus Kristus juru selamat, gitu kan? Wow. Hari itu saya terjadi, saya khotbah di musola sampai hari ini terjadi. Pak RT, boleh saya ngajarin anak-anak ini pelajaran gratis?
Oh boleh, tempatnya di mana? Di situ. Itu apa Pak? Musola. Jam 9 pagi kita bikin training di situ. Setiap hari Minggu 2 jam. Dan mereka nggak tahu kalau kita orang Kristen. Mereka taunya kita orang baik. Visi itu kalau jelas bermanfaat bagi banyak orang. Saya tutup untuk penjelasan visi dengan orang yang nggak punya visi repoti orang lain. Saya ulang, mau tahu bukti kecilnya? Orang yang nggak punya visi ditanya, mau makan apa? Jawabnya apa kalau orang nggak punya visi? Terserah. Dipesenin rawon. Begitu rawon datang dia jawab, ya rawon. Kalau ada yang kayak gitu, ambilin pemukul lalat di atas meja itu, pukul jidatnya. Mau minum apa? Terserah. Dipesenin es jeruk. Ya es jeruk. Atau punya es krim. Orang yang nggak punya visi ngerepoti orang lain. Coba tangan sebelah kanan kiri. Temukan visi. 1, 2, 3. Temukan anak. Haleluya. Dancer. Kalau pulang di Indonesia, calling saya ajak pelayanan brilliant. Kalau memang mau ngajarin nari di daerah kumuh itu, oh, nggak kumuh kok nggak kumuh, bersih. Musola nggak mungkin kumuh, musola bersih. Ruangnya separuh inilah. Kita pernah undang, ayo saya ke kota-kota, saya tanya, gimana ibu-ibu yang bisa ngajarin potong rambut? Saya butuh daftar gratis ya. Iya Pak, nggak apa-apa, Pak ajak ke sana. Jadi ibu-ibu termasuk para WTS itu tadi diajarin potong rambut gratis. Pemerintah tahu pergerakan kita. Partai PDIP deketin saya, Pak, tak kasih 30 juta per bulan, pergerakanmu jadi sayap kiri kita. Itu maksudnya. Jadi nanti namanya contoh, nama kami kan Kampiun, bawahnya PDIP. Saya bilang, no way. Tangkap visi itu saudara. Yang kedua, yang membuat orang gagal dalam hidupnya setelah no vision, yang kedua adalah no passion. 1, 2, 3. No passion. 1, 2, 3. No vision, no passion. Orang tanya, Om, kenapa toh masih semangat terus? Saya dalam hati saya, hidup boleh milih, mati juga boleh milih. Katakan amin. Amin. Betul nggak? Ada yang mati karena stres pikir utang, matinya jelek. Saya semua persyaratan kematian saya sudah tak siapkan pelan-pelan. Saya sudah beli tanah, saya beli baju, bajunya saya sudah ngomong sama istri saya. Kalau saya dipanggil Tuhan, saya ingin baju ini dipakaikan buat saya. Lagu saya pernah kesaksian tahun lalu. Saya ingin kalau saya dipanggil Tuhan nyanyinya semua baik. Cuma satu yang belum, foto. Saya lagi nggak bayangin foto begini. Terus di bawah waktu mati kan keren kan, gitu kan? Orang yang datang itu mereka sukacita. Wah, dahsyat betul. Orangnya masih sedih gitu. Saya lagi mikir fotonya kalau diri cepet foto. Lagi mikir fotonya yang kayak apa. Serius ini, itu sangat serius buat saya. Yang kedua adalah gairah. Biarlah rohmu menyambut ayatnya. Nah, saya tidak pernah khotbah 1 jam kok. 2 jam juga nggak pernah. Roma 12 ayat 11. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Roma 12 ayat 11. Oke. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Katakan amin. Mau layani Tuhan dengan semangat, amin. Haleluya. Dan ternyata api yang menyala-nyala yang dimaksud ini dalam bahasa aslinya, dalam terjemahannya aslinya, itu bukan api yang membara. Bukan api yang menjilat-jilat, bukan itu. Ternyata api itu adalah api yang terarah. Like las. Tahu las? Alat las itu apinya kan difokuskan. Coba, batangan besi, lempengan besi
nggak akan bisa dipotong dengan api yang membara yang percikan besar, betul nggak? Bangunan besar pun nggak akan leleh. Tapi kalau pakai las yang kecil, bisa terpotong. Semangat kalau tidak terarah, tidak punya visi, maka semangatmu sia-sia. Haleluya. Saya ingin dipanggil Tuhan dalam keadaan melayani Tuhan. Saya pernah dengar juga orang, saya pengen dipanggil Tuhan dalam keadaan sedang berdoa. Satu caranya, gimana? Banyaklah berdoa supaya kesempatanmu mati dalam keadaan berdoa. Halo? Amin? Iya. Simple. Kau pengen mati seperti apa? Kau pengen mati lagi khotbah? Banyaklah khotbah setiap hari kalau perlu. Anak rohani saya yang pengen pergi ke Australia, pengen sekali. Pemain musik juga jago dia. Dia bilang begini, saya pengen sekali pelayanan. Oke, kamu pengen apa? Aku pengen khotbah lagi. Oke, sekarang latihan. Latihan di mana? Sudah ikut saya. Begitu latihan tak ajak di hutan. Latihan apa? Latihan khotbah. Sekarang kamu khotbah kepada pohon-pohon ini. Buat semua pohon-pohon ini bertobat. Kalau sudah bertobat hubungi saya. Semangat itu adalah orang yang penuh dengan urapan. Katakan amin. Semangat tidak bicara tentang hubungannya dengan temperamen. Sanguin kayak saya ini cepat sekali mau bikin semangat. Tapi orang flegmatik susah untuk bikin semangat. Bukan itu yang dibicarakan. Yang dibicarakan semangat adalah visi yang kuat di hatimu, lalu bergerak terus ke depan. Katakan amin. Kau dapat terpaan ejekan apapun hari ini, kau terus berjuang. Itu namanya visi yang penuh dengan urapan. Pengen misi, hanya pengen atau pengen banget? Pengen aja. Ya tidak harus ya. Masih pengen. Saya kali ini apa visi? Ya, sampai. Aku pengen punya panti asuhan. Panti asuhan namanya Baby Grace. apa? Grace. Kotanya? Kotanya Tangerang. Tangerang. Berapa anak yang ada di panti asuhan? Berapa 50? Oke. Saya sudah melihat di Tangerang. Karena ada panti asuhan Grace dan 50 anak yang suka lihat di sana. Karena maminya pulang dari Australia. Jaga. What is your vision? Satu menit saya kembali ke Anda. Jadi istri yang baik, bukan? Itu bukan visi, itu harus. Ya kan? Ada orang, saya pengen jadi istri yang baik, gitu kan? Itu bukan visi, itu keharusan. Oke. Visi sekarang aku ingin menunjukkan tim penari yang benar-benar ngalamin itu. Wow. Tepuk tangan. Saya pengen punya jemaat yang alami Tuhan. Berapa jumlahnya? 1000 Pak. Di mana kotanya? Di sini. Di Sini. oke. Punya bangunan kira-kira Punya bangunan di- warnanya apa? Warnanya ada merah dan putih. Ada merah. Kursinya mereknya Fungsinya merah. jangan merek lah, merek susah. Warnanya kursi. Warnanya apa? Tepuk tangan sama-sama. Coba lihat, suatu ketika ada Disneyland, penciptanya Disneyland siapa? Walt Disney. Sebelum diresmikan sudah mati. Lalu presidennya mengatakan begini, saya pencipta Disneyland tidak bisa melihat peresmian ini. Istrinya langsung maju rebut mic. 20 sekian tahun yang lalu suami saya, hari ini mungkin gak ada lihat peresmian, tapi 20 sekian tahun yang lalu suami saya sudah melihat Disneyland sudah selesai. Katakan amin. Visi bicara ini, passion bicara ini.
memuji jiwa. Dan gerejanya warnanya abu-abu. Saya pengen gerejanya nanti jemaatnya semangat sekali. Saya tulis di buku, sudah ditulis. Tulis tentang tangan everyday. Semakin kau sering dapat ejekan, semakin sering jadi, semakin cepat jadi. Kalau belum diejek, itu belum jadi. Mari kita saling mengejek supaya cepat jadi. Waktu saya pengen punya gereja itu, saya mikir saya nggak tahu caranya bagaimana, tiba-tiba jadi. Begitu jadi, kalau orang sudah puas, maka peti mati disiapkan bagi Anda. Haleluya, amin. Terus maju dengan semangat. Yang ketiga dan yang terakhir, saya cuma hanya ingin hari ini datang supaya ada nyawa yang luar biasa hari ini pakai Tuhan dahsyat. Jumlah bukan segalanya, tapi target. Kenapa saya tanya orang fokusnya lebih detail? Karena contoh ini, mau jadi apa? Dokter. Ada nggak jujur? Ada nggak dokter yang lulusnya nyogok? Oke, di sini nggak ada, di Indonesia ada kan? Ada nggak kira-kira dokter yang waktu ujian nyontek? Ada. Kalau ditanya mau jadi apa? Dokter. Dokter apa? Dokter yang terbaik di kota ini. Dokter yang lulus cum laude. Itu jauh lebih susah kan? Itu namanya visi. Jelas? Yang ketiga adalah no heart, no vision, no passion, no heart. Yang membuat orang hancur dan gagal dalam hidupnya adalah ketika dia nggak punya visi, dia nggak punya gairah, dan yang ketiga nggak punya hati. Yang ada cuma pikiran. Berikanku hati seperti hatimu. Ya, kita nyanyi lagu. Sementara pemain musik siap, Matius 27 ayat 3 sampai 8. Kita mau siapkan itu. Haleluya. Saya baru diingatkan sama Pak Tony waktu saya datang pertama itu semua nangis-nangis katanya. Oh ya, saya lupa. Hari ini saya tidak buat saudara nangis-nangis. Saya pengen buat saudara lupa. Saya ingatin gerakannya. Saat ini, pakai tangan. Saat ini, aku, oke, berdiri. Kalau saudara berdiri saya harus naik. Karena saya rendah hati, alias pendek. Saat ini aku harus berubah. Lagi satu konsentrasi. Saat ini aku harus berubah. Enak itu gendongnya cuma gini-gini aja. Gendong kalau saya lepasin. Oke, habis itu katakan begini. Dada dosa. Dadanya jangan gini. Dada dosa. Yang kiri sini Yesus, sini Yesus. Sama-sama. Dada dosa sini. Ayo. Maksudnya gini. Dibalik. Boleh. Dibalik. Ada. Silakan duduk. Sebelum kita nyanyi lagu ini, saya cuma hanya ingin sampaikan ayat. Kita baca sama-sama Yohanes 27 ayat 3 sampai 8. Haleluya. Matius 27 ayat 3 sampai 8. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Setelah Yudas menjual Yesus, dia rasa bersalah dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Bahkan ayat yang lain mengatakan sampai perutnya terbelah dan isinya terburai luar.
Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat perkuburan orang asing. Dan yang terakhir, itulah sebabnya tanah itu sampai hari pada hari ini disebut tanah darah. Saudara, saya mau tanya, murid Tuhan Yesus dari 12 siapa yang melukai hati Yesus? Berapa orang? Berapa orang? 2. Yang pertama siapa? Yudas Iskariot. Yang kedua siapa? Petrus. Oke, kasusnya kalau Yudas apa tadi? Menjual Yesus. Kalau Petrus apa? Mengkhianati alias menyangkal, gitu kan? Saya mau tanya, secara hukum, kira-kira nggak usah tanya hukumnya pasalnya berapa. Secara hukum, dosanya lebih berat mana? Jual Yesus karena dia nggak tahu akhirnya terjadi seperti itu. Dia nggak sadar kalau akhirnya Yesus disalib. Dia jual Yesus karena hanya untuk uang, sama menyangkal. Mana dosanya lebih besar? Menyangkal karena itu menusuk dari belakang. Saya tanya, dari 2 orang itu siapa yang dibully? Petrus. Kenapa Yudas tidak? Apakah Yudas tidak bisa dipulihkan? Ada satu kata yang saya pilih bagikan di saudara. Kata menyesal tadi, ayat 3 tadi. Menyesalah dia. Menyesal itu dia pakai kata kreno. Dan kata kreno memiliki arti hukumlah aku sekali lagi karena aku nggak mungkin diampuni. Kalau ada di antara saudara yang pernah gagal jatuh dalam dosa, kalau lihat juga orang yang jatuh dalam dosa, jangan katakan kata kreno buat dia. Jangan katakan kata kreno buat dirimu sendiri hari ini. Yakinlah bahwa Roh Kudus bisa jamah engkau, bisa pulihkan engkau balik lagi. Bahkan Petrus bisa diberkati 3 kali lipat. Visimu boleh oke. Merinding saya setiap ketemu orang. Saya ini rasul, saya bukan. Waktu saya jadi gembala saya rasa aku nggak pas ya saya. Waktu saya jadi penginjil saya bukan ya. Saya cuma hanya pengen ketemu orang itu maksimal dalam pekerjaannya, maksimal dalam pelayanannya, maksimal dalam pendidikannya supaya bumi dipakai Tuhan luar biasa. Jadilah Yesus kecil yang mudah dijamah, yang mudah dilihat, yang mudah disentuh supaya mereka bisa lihat Yesus dalam hidup. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencana. Berikan ku Hari Kamis supaya arah dari pujian ini tepat. Hari Kamis saya lagi di satu daerah ada seorang nenek yang bawa tulisan kartu orang Greek yang kasih tulisan Jesus love you. Lalu teman saya ngomong, I am a Christian. Dia langsung jawab apa? Christian is not destiny. Jesus Christ is this one. Hari ini saya nggak tahu apakah agama menjadi Tuhan dalam hidupmu. Serahkan hidupmu, maaf, kau kerja di mana? Kerja jadi apapun hari ini. Jadilah hamba Tuhan di sana. Hadirkan Yesus di sana. Panggil lagi satu.
setiap saudara dapatkan renungan yang luar biasa. Saudara dihentak untuk hidup lebih bermanfaat lagi bagi Kristus. Saudara bukan hanya sekedar kerja dan cari duit. Saudara, sekali lagi itu bisa jadi jebakan bagi hidup kita. Haleluya. Cek setiap hati hari ini Tuhan. Haleluya. Apakah masih ada visi yang luar biasa yang membuat engkau hari ini bekerja untuk Tuhan? Supaya akhirnya Tuhan katakan, aku bangga lahirkan engkau di dunia ini. Ternyata kau bermanfaat dan kau menjadi representatifku. Kau menjadi wakilku di bumi. Berhenti khotbah-khotbah yang membuat orang nangis karena masalah. Tapi hari ini kita akan buat gereja menangis kalau ada jiwa yang berdamai. Haleluya. Jesus, you are my son. Haleluya. Saya ingin kali ini setiap saudara angkat kedua tangan tinggi-tinggi dan katakan, Tuhan pakai aku di tempat kerjaku. Haleluya. Semua setiap saudara mulai bersama kepada Dia. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang diangkat tangan menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Dan kami tahu kami angkat tangan supaya bertundang atas kami Tuhan hari ini. Berikan visi-visi yang baru bagi kami untuk menyelesaikan rencana pekerjaan Tuhan di bumi ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus. Kristenanmu akan menjadi bermanfaat ketika kau ambil waktu untuk mulai katakan, Tuhan, use me. Yang hari pakai aku hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Saya suka sekali nyanyi lagu tantangan ini yang luar biasa. Takkan pernah ku bawa. Haleluya. Ini lagu tantangan buat kita semua sebagai Kristen. Waktu kau nyanyi kau tidak main-main, waktu ibadah kau tidak main-main, itu tantangan. Dan kita berani katakan itu di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku bawa. Dan waktu dapat kami serahkan kepada hamba-Nya hari